warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syaika dan teman saya Zara Putri. Jadi di sini kita akan menjelasin definisi komunikasi organisasi, mengapa komunikasi organisasi itu penting, fungsi komunikasi organisasi, Evolusi komunikasi organisasi dan tantangan komunikasi organisasi di era digital dan era globalisasi. Oke, jadi yang pertama itu definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, mengapa komunikasi organisasi itu penting? Karena komunikasi dapat membentuk jaringan komunikasi untuk setiap anggota organisasi. Terus komunikasi juga dapat meningkatkan suasana kerja yang hangat. Komunikasi dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, serta kepuasan karyawan. Yang terakhir itu komunikasi dapat membantu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, fungsi komunikasi menurut Sejaja ada 4. Yang pertama itu fungsi informatif, memberikan informasi yang dibutuhkan anggota untuk menjalankan tugas mereka. Yang kedua ada fungsi regulatif, yaitu mengatur perilaku berdasarkan peraturan yang ada di organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif, yaitu meyakinkan atau memotivasi karyawan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Yang terakhir ada fungsi integratif, perusahaan menyediakan saluran komunikasi untuk setiap anggota agar bekerja sama dengan baik. Selanjutnya ada evolusi komunikasi organisasi. Evolusi komunikasi organisasi ini ada 3. Yang pertama itu ada model klasik. Nah, model klasik itu di organisasinya itu masih komunikasi satu arah, jadi dari atasan ke bawah doang. Dan organisasi itu dianggap hanya sebagai mesin. Dan yang kedua itu ada model hubungan manusia. Nah, di model kedua ini di dalam organisasi ini komunikasinya tuh udah 2 arah, jadi atasan ke bawahan, bawahan ke atasan. Jadi pendapat-pendapat dari bawahan tuh akan didengar oleh atasan, akan diterima oleh atasan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada model mutakhir. Nah, model mutakhir ini tuh sebagai sistem organisasi, sebagai sistem yang tidak hanya berkomunikasi antara satu dengan yang satunya, tapi juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat, pelanggan, dan juga lingkungan di luar. Selanjutnya ada tantangan komunikasi organisasi di era digital. Karena arus komunikasinya yang semakin cepat sekarang ini, jadi tuh kalau ada sedikit berita dari perusahaan yang menjelek-jelekan perusahaan tuh, perusahaan harus mengambil tindak cepat, tindak tegas untuk klarifikasi. Dan karena banyaknya medsos di luar sana, jadi tuh perusahaan tuh rada susah buat komunikasinya karena tersebar kemana-mana. Terus tantangan di era globalisasi ini perbedaan antara nilai budaya dan kebiasaan-kebiasaan antara orang Indonesia dan di negara lain. Jadi misalnya perusahaan di Indonesia mempunyai suatu cabang di negara lain, misalnya di Amerika. Nah, di perusahaan ini tuh ingin melakukan rapat. Nah, kan Indonesia dan Amerika tuh perbedaan waktunya kan panjang, 12 jam. Jadi kalau di Indonesia ini rapat di pagi hari jam 7, pasti di Amerika tuh jam 7 malam. Jadi harus diperhatikan lagi buat nyari jadwalnya, seperti itu. Komunikasi di era digital itu ada 2. Yang pertama itu komunikasi internal. Di komunikasi internal ini perusahaan menggunakan platform kolaborasi seperti Slack, Zoom, atau Teams untuk menjadikan pekerjaan itu lebih baik. Nah, di komunikasi eksternal itu perusahaan itu mengelola reputasi mereka lewat media sosial agar citra mereka itu baik di hadapan publik. Media komunikasi eksternal yang digunakan dalam komunikasi organisasi contohnya adalah media sosial. Jadi komunikasi organisasi di era globalisasi ini menuntut sebuah organisasi untuk bisa mengerti perbedaan budaya, nilai-nilai dari negara lain. Jadi kalau misalnya orang Indonesia kan biasanya basa-basi dalam satu poin. Nah, kalau
orang luar kan ada juga yang kayak langsung to the point kayak di masalahnya, jadi itu tuh harus diperhatikan lagi gitu biar nggak terjadinya salah paham. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.